Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa IKADI rahimakumullah. Ada satu kisah menarik yang perlu kita renungkan dan kita ambil banyak pelajaran dari kisah yang akan disampaikan ini. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk sendiri dan beliau menangis. Beliau dalam keadaan sedih. Dan tentu saja dipastikan bahwa kalau Rasulullah sendiri atau menyendiri, Rasulullah menangis, Rasulullah bersedih, pasti ada sesuatu yang dipikirkan oleh Rasulullah. Ada sesuatu yang sedang dirasakan oleh Rasulullah. Dan tentu yang dirasakan atau yang dipikirkan Rasulullah adalah berkaitan dengan keadaan atau nasib umatnya. Bukan memikirkan dirinya sendiri, tetapi umat yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam kondisi sendirinya Rasul, dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis, maka kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang tentu untuk membawa kabar gembira, memberikan hiburan kepada Nabi, untuk mengobati kesedihan Nabi yang terkait dengan umatnya tersebut. Apa yang disampaikan malaikat Jibril merupakan obat penawar kesedihan, kedukaan Rasulullah SAW. Dan dalam satu riwayat diceritakan apa saja yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, kabar gembira, hiburan untuk mengobati kesedihan Rasulullah SAW. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, kenapa Anda bersedih? Kenapa kamu harus berduka? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada umat, memberikan kelebihan kepada umatmu yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain?" Dan langsung kemudian malaikat Jibril menjelaskan apa saja hal-hal yang diberikan Allah kepada umatnya, keistimewaan yang diberikan kepada umatnya. Dan tentu saja kemudian kabar yang disampaikan malaikat Jibril itu mengobati kesedihan Rasulullah SAW. Yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril, keistimewaan yang pertama diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat yang lain adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan, "Ana inda dzanni abdi bi," bahwa aku adalah tergantung kepada sangkaan hambaku terhadap diriku. Artinya apa? Bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita sangkakan kepada Allah, itulah yang akan Allah tetapkan kepada kita. Apa yang Allah perbuat, apa yang Allah tetapkan, dan apa yang Allah akan berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, bergantung sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu akhlak terbaik yang harus kita miliki, selalu kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha memudahkan, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha mengabulkan doa. Itu semua yang harus justru kita tanamkan keyakinan dalam diri kita, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sangkaan kita kepada Allah itulah yang akan menjadi ketetapan Allah buat kita semua. Dan ini kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Allah itu tergantung kita, Allah itu tergantung apa sangkaan kita. Kalau Allah kita sangka baik, maka Allah akan berbuat baik. Kalau kita sangka Allah maha pemberi jalan keluar dari setiap masalah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Allah maha pemberi rezeki, kita bersangka seperti itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Allah bergantung sangkaannya terhadap kita, dan Allah tidak mungkin menyelisihi apa yang kita sangkakan kepadanya. Maka kita sekali lagi, akhlak terbaik yang dimiliki oleh kita umat mukmin, umat Islam, umat Rasulullah, mari senantiasa kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata malaikat Jibril, keistimewaan yang diberikan Allah kepada umatmu Muhammad adalah man satara fi dunya la yafdahuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib
atau keburukan orang lain di dunia, maka aib dia tidak akan dibuka pada hari kiamat. Artinya aibnya akan ditutup pada hari kiamat. Pemirsa ikan yang dirahmati Allah, setiap kita manusia punya kesalahan, setiap kita punya kekeliruan, setiap kita punya aib sebagai manusia. Al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Dan kita ingin aib kita itu ditutup oleh Allah, kekurangan kita ditutup oleh Allah, keburukan kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata malaikat Jibril menyampaikan bahwa sepanjang kita pandai menutup aib saudara kita tidak bongkar keburukan saudara kita tidak publikasikan ya kekurangan orang lain, maka selama itu kita akan ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat tidak akan diperhitungkan atau tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam mengajarkan akhlak mulia kepada kita. Jangan sampai kita kepada saudara, kepada sesama kita sebagai saudara menceritakan keburukan atau mempopulerkan atau mensyiarkan atau memviralkan keburukan dari saudara kita. Karena kita ingin bahwa aib kita pun tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Tutup aib saudara kita, maka aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Pemirsa Ika rahimakumullah. Yang selanjutnya malaikat Jibril menyampaikan keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa lam yuglaq ala ummatika babut taubah ma lam yughargir, bahwasanya tidak akan ditutup ya pintu taubat untuk umat Nabi Muhammad selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ada sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan keistimewaan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad, bahwa taubat kita senantiasa akan diterima oleh Allah. Pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan sebanyak apapun, kemaksiatan sebesar apapun yang diperbuat oleh umat Nabi Muhammad, jika mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Betapa banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bertobat kepada Allah. Bahkan Allah kemudian akan memberikan balasan surga kepada mereka, orang-orang yang pernah berdosa tapi kemudian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai manusia biasa, keturunan Adam melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap keturunan Adam itu pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah. Allah senantiasa membuka pintu tobat bagi umat Nabi Muhammad yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tobat yang sesungguh-sungguhnya, tobat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha, menyesal, berhenti dari kemaksiatan itu dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Bahkan dia ganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Pintu tobat senantiasa akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad yang mau bertobat sepanjang belum nyawa sampai ke tenggorokan. Artinya sebelum datangnya sakaratul maut. Inilah kemurahan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya kata malaikat Jibril, keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah man ata bimil al-ardi khati'atan yaghfirullahu lahu ba'da ay yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa bahkan memenuhi penuhnya bumi atau sepenuh bumi, ingat Allah pasti akan mengampuninya setelah yang bersangkutan atau orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
kalimat la ilaha illallah yang bermakna tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah, ketika diucapkan oleh seorang hamba, seorang manusia, sesungguhnya kalimat ini yang diucapkan adalah merupakan pembersih dari segala dosa dan kesalahan. Makanya kalau ada seseorang yang sebelumnya bukan muslim, lalu kemudian dia masuk muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, maka segala keburukan-keburukan yang pernah dikerjakannya sebelum mengucapkan kalimat itu akan dihapuskan, dianggap nol oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kehebatan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi kalau ada kebaikan, kalau ada amal saleh yang pernah dikerjakannya, tetap itu akan dijaga oleh Allah dan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang akan menyelamatkan. Inilah kalimat yang akan senantiasa menjadi penyelamat manusia dari segala akibat keburukan dan dosa yang pernah dikerjakannya. Seberapapun besarnya dosa manusia, bahkan memenuhi bumi ini, jika seseorang itu betul-betul dia mengucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan dan keimanan, maka sungguh kalimat yang diucapkan itu adalah merupakan penebus kafarat atas segala dosa dan kesalahan. Pemirsa IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Malaikat Jibril menyampaikan keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yarfa'ul adzaba anil amwat bidu'ail ahya, yang artinya bahwa akan diangkat atau dihilangkan siksa kubur atau azab kubur, ya, dari ahli kubur bidu'ail ahya, dengan sebab doa orang-orang yang masih hidup. Artinya bahwa orang yang sudah meninggal, yang mati dalam keadaan membawa salah, membawa dosa, membawa maksiat yang belum ditaubatinya, ternyata dia bisa lepas dari siksaan, dia bisa lepas dari hukuman atas dosanya jika didoakan oleh saudaranya yang masih hidup. Bidu'ail ahya, doa kita orang yang hidup bermanfaat untuk orang yang telah meninggal, termasuk mendoakan minta agar diangkat saudara-saudara kita yang telah meninggal dari siksa kuburnya atau dari akibat dosa-dosa yang dikerjakan. Pantas Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa doa terbaik yang dibaca untuk saudara kita yang telah meninggal adalah minta kepada Allah agar diampuni dosanya, minta kepada Allah agar diberikan rahmat, minta kepada Allah agar diangkat daripada azab kuburnya. Termasuk contoh misalnya doa dalam bacaan sholatul janazah. Setelah kita membaca takbir pertama, lalu Fatihah, takbir kedua baca sholawat, maka ya takbir yang ketiga kita lanjut dengan Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma gfir lahu. Kita mintakan ampun untuk warahamhu wa'afihi wa'fu'an. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia ya Allah, kemudian maafkan dia ya Allah, dan seterusnya. Kita mendoakan lapangkan kuburnya, sinari kuburnya, luaskan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Bahkan ketika seorang muslim telah dikuburkan, telah selesai dikuburkan, Rasulullah pun menganjurkan kita untuk mendoakannya. Dan doanya adalah kita minta kepada Allah agar ahli kubur dilapangkan kuburnya, diangkat segala dosanya, diangkat dari segala keburukan. Jadi doa orang yang masih hidup bermanfaat untuk orang yang telah meninggal. Makanya ketika kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ya, bukan hanya dalam sholatul janazah, tapi juga dalam doa-doa kita. Kita membaca Rabbik firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita minta ampunan kepada Allah untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk saudara kita muslim muslimat yang hidup bahkan yang sudah meninggal. Apalagi bagi seorang anak yang orang tuanya sudah tidak ada, maka doakan mereka agar yang telah meninggal orang tua tersebut diampuni dosanya, diberikan rahmat dan dilapangkan kuburnya atau diangkat daripada azab kuburnya. Dan itu adalah bentuk birrul walidain yang harus dilakukan oleh seorang anak, ya, ketika orang tuanya telah meninggal. Mintakan ampunan, al-astighfaru lahum, minta ampunan untuk mereka. Sebagaimana ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, masihkah ada
aku untuk bisa berbuat baik, kesempatan aku untuk bisa berbuat baik kepada orang tuaku yang telah meninggal? Maka kata Nabi, na'am, betul ada. Nah, salah satunya adalah mintakan ampunan untuk orang tua yang telah meninggal. Jadi pemirsa rahimakumullah, doa orang yang masih hidup bermanfaat untuk orang yang telah meninggal. Permintaan agar diangkat daripada azab kubur daripada orang yang telah meninggal, maka doa itu akan dikabulkan Allah dan yang meninggal akan dihilangkan daripada azab kuburnya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.